Ya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Di hari kedua ini kita tetap penuh dengan semangat bahkan sukacita dari Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ibadah sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita selama di IKN dan akan ke ITSI Kenangan. Baiklah Bapak Ibu, ibadah pada pagi ini akan segera kita mulai. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ketika bangun di pagi hari ini, betapa kita bersyukur atas anugerah Tuhan lewat kesempatan untuk bernafas, berpikir, menikmati hari dan mencintai diri serta semua ciptaannya. Maka dalam doa pagi hari ini kita akan melakukan penelaan Alkitab dengan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Christian. Mari kita berdiri atas hari baru yang dianugerahkan. Kita akan menaikkan pujian syukur kepadanya nomor 15 bait 1 dengan gembira. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Di pagi hari ini, kami memohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan untuk mengarahkan pikiran, hati, bahkan ucapan dan tindakan kami secara pribadi maupun dalam kebersamaan sebagai gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menelaah kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini dipilih dari Kolose pasal yang pertama ya, yang surat Kolose pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika kita sudah menemukannya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita satu dalam doa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa.
Dalam kerendahan hati kami menghadap kekudusan tahta-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh bersyukur atas kasih pemeliharaan dan kuasa Tuhan yang mengizinkan kami untuk menikmati hari baru di saat ini. Kami mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan bersama-sama bercakap-cakap di seputar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu melingkupi tiap-tiap kami, sehingga dalam kasih, tuntunan, rahmat, dan hikmat Tuhan, kami mampu memahami, juga kami mampu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Mari kita berdiri. Kolose pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya, membaca, mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Ya, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menelaah kebenaran firman Tuhan berdasarkan tema yang diberikan kepada kami berdua. Saya dan Pendeta Christian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita telaah bersama-sama terkait dengan tema memperteguh panggilan dan pengutusan gereja untuk mewujudkan kasih Allah bagi semua orang demi keutuhan ciptaan. Karena itu saya memilih untuk membahas Kolose pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20 dengan judul menghidupi spirit damai dari pendamaian Allah di dalam Kristus. Boleh ditampilkan ya. Sebuah telaah terhadap Kolose 1 ayat 19 sampai 20 dan relevansinya pada hidup Germasa dan lingkungan hidup GPIB dari perspektif lintas iman. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah keberagaman yang ada laporan tahunan dari Setara Institut tentang situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang menggambarkan setidaknya tahun 2024 terjadi 402 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Nah, di tahun 2025 ini, sebelum 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dan dirayakan, Komnas Perempuan menyatakan bahwa ada setidaknya 8 kasus intoleransi, mulai dari yang terjadi di Depok hingga di Padang. Tindakan intoleransi yang terjadi merupakan ironi di tengah keberagaman yang menjadi kebanggaan negeri ini. Keberagaman yang seharusnya dirayakan justru menjadi dasar dari tindakan yang tidak menggembirakan. Intoleransi tentu tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor penentu seperti kepribadian, pengetahuan yang dogmatis, hubungan dengan kekuasaan dan keyakinan bahwa kebenaran mutlak menjadi milik pribadi atau kelompok orang-orang yang intoleran. Gejolak intoleransi di dunia digital pun tak terelakkan. Ada data yang diberikan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di Indonesia saja terdapat 180.954 konten yang menyebarkan berita yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme. Konten-konten tersebut tersebar di berbagai platform media sosial dengan rincian ada 86.203 konten di Instagram, 45.449 konten di Facebook, 23.595 konten di TikTok, 9.535 konten di X ya, dulu Twitter namanya, lalu 8.506 konten di WhatsApp, 4.751 konten di Telegram dan selebihnya di media online lainnya. Realitas ini melahirkan banyak reaksi baik positif maupun negatif. Lantas,
Di manakah posisi gereja? Apakah langkah pasti untuk terus berelasi menjadi terhenti, atau justru gereja semakin ajak untuk terus hadir dan membawa damai dalam relasi dengan sesama? Bulan Germasa dan Lingkungan Hidup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang mulai rutin dilaksanakan sejak tahun 2023 menjadi simbol gereja yang berupaya memberikan kontribusi di Indonesia. Peringatan akan kebesaran Tuhan yang menyertai perjuangan meraih kemerdekaan diselaraskan dengan semangat untuk bergermasa dan merawat lingkungan hidup. Akan tetapi, apakah wacana dan aksi GPIB sungguh menggema di bumi pertiwi? Ataukah spirit yang dihidupi masih bersifat selebrasi tanpa berkelanjutan dalam hidup setiap hari? Akankah kehadiran bulan Germasa GPIB di saat ini di tahun 2025 di IKN menjadi motivasi untuk menata hidup dalam kerja kolaborasi dengan sesama dan merangkul beragam pihak serta memberi diri dan nilai bagi Indonesia? Interpretasi terhadap Kolose 1 ayat 19 sampai 20 merupakan upaya untuk menegaskan tema memperteguh panggilan dan pengutusan gereja untuk mewujudkan kasih Allah bagi semua orang demi keutuhan ciptaan. Penulis surat ini tidak hanya menolong jemaat di Kolose untuk melihat keutamaan Kristus dan meneguhkan langkah iman mereka di tengah konteks keberagaman, melainkan juga menolong kita untuk menjalankan tugas panggilan dan pengutusan sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala menjadi titik berangkat untuk hidup dalam relasi yang penuh damai dengan sesama warga gereja, antar denominasi gereja, antar iman, dan antar sesama ciptaan Tuhan. Relasi yang komprehensif tentu memiliki tantangan yang besar, akan tetapi nilai dan spirit damai Kristus dapat menjadi prinsip hidup gereja untuk terus melangkah dalam semangat bergermasa dan merawat lingkungan hidup. Saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama terkait dengan titik berangkat, perayaan sebagai sesama. Bacaan kita ini dikenal sebagai himne Kristologi, tapi dia juga ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dia ini adalah puisi atau prosa. Tapi apapun itu, baik himne, puisi atau prosa, dia adalah bagian yang sangat indah yang menempatkan Kristus menjadi yang utama. Kristus bukanlah bagian dari ciptaan, melainkan sumber dari segala yang ada. Teks ini merupakan salah satu dari sedikitnya teks dalam Perjanjian Baru yang secara eksplisit membicarakan karya-karya penciptaan dan penyelamatan Allah di dalam Kristus bagi semua, termasuk alam semesta. Nanti pendeta Christian akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan himne yang berdimensi kosmis ini. Tapi kemudian kalau mau dilihat, secara khusus keistimewaan dan keagungan Kristus diperlihatkan secara metaforis dengan penggunaan 5 sebutan khas. Yang pertama, gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari semua ciptaan, kepala dari tubuh dari jemaat, permulaan, dan yang sulung bangkit dari antara orang-orang mati. Hal inilah yang menolong kita untuk bergerak memahami Kristus yang revolusioner dan menganugerahkan pendamaian bagi semesta. Penegasan yang dilakukan penulis surat Kolose merupakan upaya untuk menjawab pengajaran yang keliru. Bagian ini membingkai keindahan dan keutamaan Kristus kepada jemaat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kekristenan yang berjumpa dengan pemahaman yang beragam. Menariknya, kalau bicara soal perspektif lintas iman, ada upaya untuk membandingkan Kolose 1 ayat 15 sampai 20 dengan Quran surah Maryam 19 ayat 16 sampai 33. Subandrio dalam bukunya Titik Temu dan Titik Tengkar gitu ya Pak Pendeta Domi ya. Pasti beliau sudah baca itu buku itu, disertasinya ya. Meskipun saya tidak setuju dengan hasilnya, tapi dia membandingkan kedua himne ini seolah-olah itu yang harus dilakukan. Padahal sebenarnya Kristus dan Isa memiliki tempat dan kedudukan yang berbeda dalam pujian tersebut. Maka kalau kita baca Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20, pengakuan terhadap Kristus seharusnya menjadi sebuah keunikan, atau kalau dapat dikatakan sebuah keeksklusifan yang disadari punya dampak bagi sesama ciptaan yang lain, inklusif atau pluralis. Pemahaman yang memang berbeda,
Tidak perlu diupayakan untuk menjadi sama, karena sejatinya sesama bukanlah yang selalu sama. Kristus dan kemahakuasaannya harus menjadi titik berangkat untuk merayakan perbedaan termasuk dalam keberagaman di Indonesia sebagai sesama. Sebuah perayaan hidup yang merdeka tanpa takut tidak disukai, sebuah perayaan hidup yang jujur sehingga tidak perlu menurunkan posisi Kristus agar percakapan dapat terjadi, sebuah perayaan hidup yang berani tanpa perlu malu untuk mengakui kasih dan damai Kristus. Dan karena itu cara penulis surat merespons kecenderungan jemaat Kolose untuk meminta tolong pada malaikat dan ketakutan pada kuasa yang jahat yang mengurangi peran Kristus dengan menyanjung Kristus setinggi-tingginya merupakan langkah berani dan bijak yang patut diteladani. Lalu bagaimana dengan GPIB? Apakah kekhawatiran warga jemaat dan keraguan warga masyarakat sudah disikapi dengan bijak? Sungguhkah perbedaan dirayakan dengan sukacita ketika berhadapan dengan beragam wajah agama dan kepercayaan di Indonesia? GPIB dalam panggilan bergermasa dan merawat lingkungan hidup perlu meneguhkan langkah agar damai Kristus dirasakan oleh sesama manusia dan ciptaan lainnya. Meskipun memang itu tengah kita lakukan dalam upaya-upaya yang diprogramkan secara rutin dalam lingkup sinodal pun dalam lingkup di jemaat masing-masing. Bagian yang kedua saya mau menjelaskan terkait dengan Kristus sebagai pusat. Dia penuh ciptaan utuh. Ubi Christi ibi Ecclesia. Ungkapan ini berarti gereja yang berada pada jalan Kristus menjadi spirit yang tersampaikan dalam ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Kristuslah pusat sehingga segala pekerjaan pelayanan yang dilakukan membuat kita makin utuh. Kristus kepala, kita tubuhnya. Kata kunci pleroma terkait dengan kepenuhan atau kesempurnaan menegaskan hal tersebut. Kristuslah pusat dan bukan kita manusia. Ayat ini secara khusus dan Kolose secara umum sebenarnya turut menggeser pemahaman antroposentrisme yang menghasilkan arogansi manusia seolah dialah pusat segala sesuatu. Saya senang kalau dalam persidangan sinode beberapa kali, persidangan sinode tahunan lah ya, Pendeta Domi kemudian menyampaikan pandangannya. Ini karena Pendeta Domi ada depan saya Bapak Ibu ya, jadi saya harus menyinggung beliau. Tapi beliau sering bilang, apa yang disampaikan terkait dengan ekologi, apakah itu betul-betul menyuarakan bumi ini atau sebenarnya kita sendiri yang mau, ini bahasa saya dengan kata lain, apakah kita sendiri manusia yang mau menyelamatkan diri kita dan bumi kita? Antroposentrisnya jadi bergeser sebenarnya dibalut dengan kesan ekologis, kira-kira begitu. Tapi Kolose secara umum sebenarnya mau bicara hal yang demikian karena segala kepenuhan di dalam Kristus itu menggeser pusatnya bukan pada manusia tapi Kristus dan manusia dengan seluruh ciptaan alam lainnya menjadi setara. Kesadaran ini penting dimiliki agar panggilan dan pengutusan gereja di dunia semata-mata berpusat pada kasih dan damai Kristus. Langkah gereja yang teguh harus dimulai dalam prinsip Kristuslah pusat yang membuat seluruh ciptaan menjadi utuh dalam kasih dan damai-Nya. Jika membaca dari perspektif lintas iman dan keberagaman, maka ayat ini hendak mendorong gereja untuk setara dalam menilai, setara dalam menjumpai, dan setara dalam menjalin relasi. Prinsip kesetaraan ini mendorong gereja untuk bersuara lantang ketika penindasan terjadi baik bagi sesama manusia maupun sesama ciptaan Tuhan. Sama seperti tadi malam banyak yang bersuara lantang karena nggak dapat kamar, karena harus naik tangga, karena Pendeta Erik harus tidur bersama dengan driver gitu ya. Semoga tetap damai lah ya, damai di bumi, damai di hati ya. Supaya kemudian kita boleh terus melangkah ke depan. Jangan sampai konflik-konflik seperti ini ya Pak Ino ya, membuat kemudian pada akhirnya kita lupa pada tujuan utama. Dan sebenarnya ini juga menjadi bagian dari cara gereja juga harus berani mengkritisi diri dengan standar dan pedoman etis tentang bagaimana kehadirannya di dunia ini. Sungguhkah Kristus menjadi pusat pewartaan dan seluruh aksi yang dilakukan? Kita pun patut merefleksikan kehadiran kita di tempat ini. Sungguhkah misi damai Kristus menjadi yang utama sehingga kesetaraan dijunjung tinggi dan perbedaan direngkuh dengan hati?
Ataukah kita justru sedang melupakan pusat seluruh langkah iman kita dan menjadikan diri kita sebagai pusat? Ini orang GPIB nih, GPIB lakukan ini dan itu. Lupa bahwa Kristuslah yang utama. Karena jika demikian bukannya kita utuh, kita malah rapuh. Rapuh sehingga takut menyuarakan damai dan keadilan, rapuh sehingga keberagaman yang dirayakan hanya sekadar selebrasi untuk memperkenalkan diri dan bukan Kristus, rapuh karena ketidakadilan dan kebenaran dilanggengkan, rapuh sehingga perjumpaan dengan sesama bukan mendatangkan kemitraan yang berkelanjutan, melainkan hanya sekadar tampilan luar yang dipertontonkan. Jika Kristus menjadi pusat seluruh perjumpaan kita, maka kita akan hidup dalam rasa cukup. Cukup untuk menjalin relasi yang nyata meski tanpa balasan yang penuh cinta. Cukup untuk bersahabat dengan siapa saja sekalipun dunia melahirkan segudang prasangka. Cukup untuk hadir dan membawa damai sejahtera walaupun yang kita miliki tak seberapa dan respons terhadap pemberian justru mendatangkan luka. Jika Kristus menjadi pusat dan di dalam kepenuhannya kita utuh, maka bergermasa dan merawat lingkungan hidup sungguh-sungguh menjadi langkah ajak sekalipun banyak hal yang membuat kita tidak mampu lagi optimis. GPIB harus hadir dan tampil bukan hanya bagi dirinya sendiri, bukan hanya untuk dilihat dunia, bukan hanya supaya eksis di dunia nyata dan maya, melainkan agar upaya damai Kristus tak menjadi sia-sia. Nah, contoh intoleransi yang terjadi di Cidahu menggetarkan hati ketika sang pemilik rumah retret justru memberikan yang disampaikan oleh KDM kepada masjid begitu ya. Uang yang diterima justru disumbangkan, jalinan relasi yang baik lebih diutamakan ketimbang luka akibat prasangka yang dirasakan. Sebuah teladan iman yang menyejukkan. Mungkin kalau kita yang dikasih uang, ya baguslah langsung untuk perbaikan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan tersebut justru membuat kita melihat bagaimana Kristus yang menjadi pusat dan utama. Bagian yang terakhir terkait dengan perdamaian wujud damai dalam kebersamaan bonum comune communio. Komunitas yang mengusahakan kesejahteraan bersama tentu terinspirasi dari kasih Kristus yang memperdamaikan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 20, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib. Penjelasan terkait dengan kata apokatalaksai dan Irene Poiesas terkait dua kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan pendamaian namun dalam nuansa yang berbeda. Kata-kata ini kemudian berarti kata apokatalaksai yang artinya mendamaikan namun dengan tambahan apo yang bermakna kembali atau sepenuhnya, secara harafiah berarti memulihkan kembali. Dan kedua kata ini sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain karena yang berarti memulihkan kembali, yang satu membuat atau menciptakan, itu berarti sedang menciptakan perdamaian, memiliki makna damai sekalipun mendapatkan penekanan yang berbeda. Kedua tindakan ini saling melengkapi karena kedamaian yang diciptakan oleh Kristus melalui salib juga menghasilkan, juga memulihkan ciptaan yang telah tercemar oleh dosa. Ini mencakup alam semesta dalam segala aspek dari bumi hingga langit. Sebagai gambar Allah, manusia dipanggil untuk mengelola dan merawat bumi dengan penuh tanggung jawab sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa Kolose sebenarnya sedang menggeser pemahaman terkait dengan antroposentris dan kemudian membuat himne Kristologi ini menjadi himne yang kosmis. Kolose 1 ayat 20 juga memperlihatkan masa depan yang penuh dengan pemulihan sempurna. Harapan ini menguatkan keyakinan bahwa pemulihan ciptaan yang dimulai dengan Kristus akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman. Dari pemahaman tentang perdamaian bagi semua yang dilakukan Allah dalam kasih Kristus, gereja seharusnya semakin teguh untuk menjalankan spirit pendamaian. Spirit pendamaian ini dapat dilakukan bersama-sama, karena kalau kolaborasi langkah kita akan semakin jauh. Banyak kolaborasi sudah dilakukan,
termasuk dalam kaitan dengan pemulihan relasi manusia alam. Akan tetapi termasuk ketika kita ada saat ini, di manakah kolaborasi dengan masyarakat adat? Bukankah GPIB banyak hadir dan mengkontekstualisasikan teologinya di lapisan masyarakat paling pedalaman sekalipun? Kita perlu banyak belajar dari cara masyarakat adat merawat alam. Dia tidak hanya bicara soal lingkungan, tapi inilah ibunya bumi sebagai ibu. Bukan hanya sekadar menyampaikan pada ritual dan mimbar khotbah, melainkan sungguh-sungguh menghidupinya. Pendamaian bagi semua pun perlu dilihat secara komprehensif, agar kolaborasi yang dilakukan tidak hanya terkesan pada tataran elitis belaka. Karenanya sebagai kesimpulan, perjumpaan selalu menggembirakan, sehingga bergermasa dalam spirit pendamaian dan keteguhan panggilan pengutusan itu perlu menjadi kesimpulan bagi kita, sekalipun memang kadang-kadang perjumpaan menimbulkan gesekan. Hal ini mendorong gereja untuk kembali ke hakikatnya, karena pada hakikatnya gereja dan atau agama merupakan komunitas yang sangat menjunjung dan mengajarkan nilai-nilai luhur tentang perdamaian. Tapi kekhasan ajaran damai, konflik juga ramai, begitu ya. Konflik tidak terhindarkan, konflik yang terjadi atas nama agama yang tentunya menimbulkan luka dan duka terjadi di berbagai tempat. Nah, sebagai gereja kita perlu mengupayakan untuk menggelorakan semangat damai. Spiritnya damai karena kita telah diperdamaikan dalam kasih Kristus. Spiritnya harus dihidupi tiap-tiap saat sehingga ketika kita bicara soal perjumpaan bukan pada kepentingan dan menyelesaikan program belaka, tapi bagaimana kita mau menjalani kehidupan dalam damai, dalam kepenuhan kasih Kristus, dalam rasa cukup karena dalam peristiwa saliblah kita didamaikan oleh kasih Allah. Kolose 1 ayat 19-20 mengingatkan GPIB secara khusus agar dalam memberi diri juga diperlukan sikap berbenah diri, sehingga kasih Kristus yang mendamaikan itu dapat diteruskan bagi karya pendamaian bagi sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Spirit damai Kristus perlu dihidupi dengan serius agar tantangan yang dihadapi tidak membuat kecut, namun dapat menjadi pecut untuk melesat maju dan mewartakan karya keselamatan Kristus bagi dunia. Jika ingin melangkah pesat butuh kerjasama dan kerja bersama seluruh jemaat, tidak hanya terpusat. Saya untuk menutup penalaan Alkitab ini, saya membayangkan langkah besar bergermasa dan merawat lingkungan hidup GPIB ke depan itu akan semakin luas jika tidak hanya dilakukan terpusat melainkan serentak di masing-masing jemaat. Misalnya bulan Germasa ini MS-nya berbagi di beberapa tempat begitu ya, jemaat-jemaat melaksanakan tugas panggilan, beritanya tersiar kemana-mana dalam tugas tanggung jawab untuk mewartakan damai Kristus. Sinodal boleh dilakukan dan dikerjakan, tapi ketika kita melakukannya di tingkat jemaat yang memang sudah dikerjakan, tapi di waktu yang bersamaan itu terus dipupuk, maka gemanya jauh lebih besar. Akan ada banyak tantangan, namun jika menghidupi spirit damai Kristus, relasi dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya akan semakin hebat dan bermanfaat. Pendeta Christian akan melanjutkan paparan terkait dengan Kolose 1 ayat 19-20. Shalom Bapak Ibu, kayaknya sudah selesai. Tetapi dalam konteks ini, tapi sudah yang disampaikan sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian kita bicara soal sustainability atau keberlanjutan? Dalam konteks ini adalah ketika kita membayangkan tentang IKN dan pesan kemarin dari Kepala Otorita, ini akan dibangun secara perlahan dan ada keberlanjutan. Bahkan mungkin kita di sini kalau masih hidup, beruntunglah. Kita masih lihat nanti 2045 seperti apa. Tapi generasi kita di sini ketika kita bicara soal gereja dan lingkungan hidup, di tataran Germasa kan pertama kita bicara soal masalah ikumene, ya kan? Bicara soal keterbukaan. Menurut Bapak Ibu kita sudah terbuka belum sebagai GPIB? Bahkan bagi saudara-saudara kita yang sangat injili. Itu hal yang utama. Yang kedua, kita bicara soal
bagaimana kemudian GPIB yang dikatakan eksklusif mencoba untuk memulihkan relasi gereja yang terbuka bagi masyarakat secara utuh. Ya kan, tadi karena kami sudah kolaborasi bahan tadi dan sudah dijelaskan secara panjang lebar. Karena kalau kita bicara kembali ke dialog lintas agama dan banyak tokoh-tokoh Kristen, Paul Kniter dan kawan-kawan bilang oke, kekristenan itu dari bahasa kasihnya Yesus, ajaran Yesus. Tidak ada yang pernah menolak tentang kasih, ya kan? Tapi apakah kemudian keterbukaan kasih dari dalam kita keluar itu tidak sudah memberikan sebuah makna bahwa tidak ada kecurigaan antara sesuatu yang terkait dengan kristenisasi atau stigma negatif tentang kekristenan atau gereja kita GPIB, yang dalam hal ini tadi kita selalu berpusat pada GPIB dan ini kita GPIB, padahal kalau dalam lingkungan hidup kita hanya bagian kecil di bawahnya. Betul Bapak Ibu? Lalu bagaimana kemudian kita membangun sesuatu yang konsisten? Karena bicara soal keberlanjutan, apakah kemudian pemaknaan dari tingkat sinodal tentang germasan yang selalu kita lakukan rutin, kita kunjungan dengan tokoh-tokoh agama dan sebagainya, lalu kita punya program di bawah-bawah itu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang lain, sudah bagus belum Bapak Ibu di jemaat? Apakah kita hanya berdiri sendiri di diri kita tidak melihat yang lain? Atau kita membangun pagar yang besar dalam teologi bangunan gereja, jadi kita tidak ramah dengan lingkungan sekitar, ya kan? Karena itu germasa kan. Jadi titik temu itulah yang menjadi isu, bahkan kadang di tingkat yang paling tinggi pun kerjasama kita oke, tiap tahun ada, tapi masalahnya tidak bermakna. Pertanyaan paling mendalam, apalah kegiatan yang kita lakukan ini menginspirasi dari lapisan yang paling kecil di bawah sampai naik ke paling atas untuk keberlanjutannya. Karena organisasi gereja dibangun dengan sukarela. Dia non-profit yang mendasari nilai-nilai itu untuk membangun, nilai kasih itu untuk membangun kita sukarela untuk bertanggung jawab. Dalam kekurangan tentunya ya, tidak selalu damai sejahtera itu dalam kelimpahan. Jadi ketika saya merenungkan tentang hal ini dan sudah dijelaskan panjang lebar secara teologis, mari kita berpikir mengimajinasikan apa yang bisa kita lakukan dengan membangun keberlanjutan, bagaimana melihat hal kecil sebagai bagian dari germasa di masyarakat itu secara konsisten, sehingga kegiatan besar secara sinodal ini akan turun menginspirasi dan itu membawa keberlanjutan, bahkan dalam relasi paling kecil di keluarga, misalnya keluarga lintas agama, ya kan? Lalu bagaimana mereka mempunyai perhatian terhadap lingkungan sekitar, sehingga gereja GPIB menjadi gereja yang terbuka dari ruang yang paling atas sampai paling bawah, dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Nah, itu menjadi refleksi kita, karena kegiatan ini mungkin akan sama ya garis besarnya. Tapi dalam pemaknaannya dari Bapak Ibu semua yang sudah sangat expert di jemaat, bagaimana melihat itu untuk kemudian kita membawa pesan yang utama adalah bagaimana kita memulihkan relasi-relasi yang kecil itu dalam tingkatan program yang paling kecil, ya kan Pendeta? Bagaimana kemudian kita secara bersama-sama mengakses, membuka GPIB kita untuk yang lain dalam kerjasama yang bisa kita lakukan secara keberlanjutan. Misalnya kalau di Pospelkes kan masih ada gotong royong, masih ada, apakah gereja support tentang hal itu, kegiatan dengan masyarakat, lalu dengan lingkungan, ada di kampung di mana atau di kota dalam kerjasama yang lebih besar lagi, sehingga isu tentang lingkungan hidup ini dari kegiatan-kegiatan itu harusnya kita membuat refleksi, aksi dan refleksi supaya kita bisa menjadi gereja yang konsisten. Jadi keberlanjutannya di situ, kita selalu memaknai dari hal-hal yang besar, bahasa teologi yang mungkin belum bisa dimengerti oleh masyarakat adat misalnya, yang dimana mereka yang menjalaninya kita cuma menilai dan para teolog itu hanya mengamati dari apa yang terjadi itu sehingga dia berteologi dari sana, padahal yang menjadi pelaku utama adalah masyarakat lapisan bawah. Misalnya di Baduy yang dia punya bagaimana dia menginikan tentang beras, dia punya stok dan ini untuk jangka panjang dan sebagainya. Kalau kita gereja mungkin kita membuat pemaknaan tentang keberlanjutan, tentang krisis pangan dari hal-hal yang demikian. Itu kan kita selalu mengkonteks, tapi sekarang apa langkah konkret kita? Saya membayangkan bahwa oke, setelah kegiatan ini kita pulang, kita memperbaiki relasi dengan yang lain. Di kita jangan tutup mata bahwa ada Pospelkes yang masih ditolak, ya kan, keberadaannya. Ya kan? Bagaimana kita memulihkan hal-hal yang demikian? Apa langkah konkret kita? Kita membangun teologi untuk mengurangi stigma negatif tentang gereja yang bermasyarakat, yang berlingkungan hidup.
dan berkelanjutan. Di sana saya pikir disitulah ketika kita membuka diri terhadap relasi yang demikian, kita bisa membangun kerendah hatian, kita bisa membangun yang membumi tadi. Karena kita punya program rutin kan Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami itu sampai di aspek yang paling kecil, sampai di dalam sudut pandang keluarga. Kita melihat bagaimana keluarga lintas agama itu membangun nilai kedamaian, persatuan, sehingga dalam perbedaan mereka tetap satu, menjadi keunikan yang sangat luar biasa. Apakah itu menjadi aksi refleksi yang kemudian selalu menguatkan keberagaman yang ada? Mungkin sampai di situ ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Ya Bapak Ibu, mungkin kita masih punya waktu untuk susah ya bagi kelompok dengan posisi seperti ini ya. Tapi kita coba ya, kita coba membahas pertanyaan untuk kemudian didiskusikan dalam tiap baris mungkin ya. Dua baris begitu ya. Pak Pendeta ada pertanyaan? Saya ada satu pertanyaan, mungkin boleh di-share. Apa yang perlu dibenahi dalam tugas bergermasa? Pertanyaannya sederhana, terkait dengan apa ya? Apa yang perlu dibenahi dalam tugas bergemasa dan merawat lingkungan hidup GPIB, baik di lingkup sinodal, mupel maupun jemaat dengan berpatokan pada spirit damai Kristus. Tapi teman-teman panitia ada bolpen dan kertas untuk, atau mungkin bisa ini ya, dicatat lalu kemudian dikirim ke grup ya. Di grup kita terkait dengan hasil diskusikan paperless ya, pakai handphone saja untuk kemudian nanti hasil diskusinya dikirim di grup yang kita miliki bersama, khususnya dalam kegiatan Germasa di tahun ini. Tiap kelompok dua baris mungkin ya, baris 1, 2, 3 dan 4 satu kelompok, 5 dan 6 satu kelompok, begitu seterusnya sampai paling atas kelompoknya Pak Lontoh dan kawan-kawan. Apa yang perlu dibenahi? Kita sudah melakukan banyak hal, karena itu apa yang perlu dibenahi dalam tugas bergermasa, sehingga ini juga bisa menjadi catatan, khususnya dalam kaitan dengan Kolose 1 ayat 19-20, yang berkaitan erat dengan pendamaian dilakukan oleh Kristus, rekonsiliasi yang bukan hanya manusia, tapi manusia dengan sesamanya, baik sesama manusia maupun ciptaan yang lain. Mungkin 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya? Ya cukup, Pendeta Domi sudah ada mungkin jawabannya ya, sehingga cukup. Oh bukan ya? Pokoknya Pendeta Domi terus, siapapun yang ngomong Pendeta Domi yang kena. Baik silakan ya Bapak Ibu ya, 5 menit boleh ya? Boleh, nanti dicatat, di-share di grup kita supaya itu juga bisa kita lihat apa-apa saja hasil diskusinya yang menjadi catatan baik untuk bergermasa dan merawat lingkungan hidup GPIB. Dipersilakan 5 menit ke depan untuk kita berdiskusi. Diskusi ya Bapak Ibu, jangan dari hati ke hati. Atau sambil ngechat ya satu dengan diskusilah. Karena kalau bertanya nanti Pendeta Domi duluan yang tanya, nggak usah, diskusi aja. Untuk yang terlambat mungkin bisa bertanya ke teman kiri kanan terkait dengan hal tersebut. Saya juga mungkin akan share materi di grup. Apa yang perlu dibenahi dalam tugas bergermasa? Iya sih memang, tapi mungkin bisa kiri kanan kali ya. Pendeta Domi memang enggak mau diskusi nih. Sudah ya, sudah ya. Oh mau langsung mau ada tambahan? Enggak usah, firman Tuhan ini.
Oh mau bicara, boleh? Silakan Pak Pendeta dulu. Nanti malam Jo. Iya ada. Iya betul. Nanti kita nggak diskusi, kita debat teologis lagi. Ya silakan Pak. Oh mau menyampaikan hasil kelompok. Oh baik. Kita beri kesempatan ya sambil kelompok yang lain mungkin berdiskusi. Cepet banget ya hasil kelompoknya ya. Luar biasa. Boleh Pendeta Franklin? Hebat. Memang luar biasa kapan diskusinya ya. Baik silakan Baik, Pak. makasih. Makasih Pendeta. Bapak. Tes. Diskusi singkat kami, tapi padat begitu. Setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, supaya kegiatan sejenis ini tidak tersentralisasi, tapi bisa mungkin per sentra-sentra, supaya cakupannya lebih luas dan tingkat partisipasi warga jemaat semakin tinggi, dan juga kan kondisi setempat itu kan masing-masing berbeda-beda. Jika yang mengetahui adalah masing-masing setempat. Begitu Bu dari kelompok kami. Baik, terima Kelompok kasih. Cerdas Tangkas, terima kasih. Terima kasih kelompok Cerdas Tangkas. Baik, mungkin cerdas tepat ada yang mau tambahkan? Ada lagi, oh satu lagi, baik Pendeta Marco ya. Oh, baik silakan. Minta tolong Pendeta Angkin, makasih Pak Pendeta, luar biasa. Berarti yang perlu dibenahi tadi kelompok Cerdas Tangkas terkait dengan lokusnya yang perlu diperhatikan ya, karena tiap situasi dan kondisi tempat itu butuh perhatian sendiri gitu ya. Baik. Makasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Sama-sama. sebenarnya tidak ada diskusi apa-apa, tiba-tiba saya ditembak saja langsung suruh ngomong. Gitu. Ditembak, baik. Oh iya ada diskusi. Diskusinya siapa yang mau bicara? Ya. Ya Jangan jadi sebenarnya dari percakapan kami yang sangat singkat 2 baris ini, ya diwakili ya. Oke, ya. Oh ya, saya Pendeta Margo Kumendong dari GBB Shalom Pancasila Lampung. Yang menjadi perlu kita dalam bergermasa ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang masyarakat, tentang lingkungan hidup, yaitu adalah tentang relasi kita. Bagaimana kita bisa membangun jejaring, tidak hanya kita membangun jejaring kepada pemangku kepada agama-agama saja, tetapi semuanya termasuk kepada ketika kita berbicara dalam konteks lokal, maka kita juga berbicara tentang pemangku adat, tentang konteks-konteks sosial, dan menurut kami juga ketika kita berbicara tentang jejaring atau tentang relasi, maka itu akan bisa membangun hubungan atau bahkan sampai pada dialog. Tentunya dialog untuk mungkin antar umat beragama atau juga dalam masyarakat atau tentang lingkungan hidup, itu tidak hanya berbicara tentang ketika golongan-golongan atas saja. Misalnya kami para pendeta atau jejaring tersebut itu dibangun dalam grassroots antar warga jemaat. Jadi selesai. Terima kasih. Tidak bermaksud membungkam pendapat Bapak ya, tapi memang baterai mungkin Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Kelompok apa ini namanya Pak Pendeta? Kelompok 2 baris. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 baris. Satu lagi mungkin terakhir yang di tengah, ada? Oh ada, oh iya Pak Yohanes Kasto. Saya masih ingat. Kapan diskusi ya? Saya nggak mendengar ya. Oh sudah ya, oke baik. Cek. Terima kasih Ibu Bapak, kebetulan ini kelompok baris pertama, kedua, tiga itu tadi secara berbisik dari satu ke satu, akhirnya terpusat ke ketua dua langsung ke saya. Apa yang perlu dibenahi dalam tugas bergermasa? Yang pertama adalah bagaimana untuk membenahi konsep pribadi lepas pribadi dulu. Apa itu bergermasa? Ketika kita sudah bisa memahami apa itu bergermasa,
sehingga germasa itu bisa terrealisasi sampai ke jemaat-jemaat, bukan hanya di tingkat sinodal. Contoh ketika mau germasa itu sampai ke jemaat, misalkan setiap MUPEL membuat program, bagaimana setiap MUPEL membuat program, misalkan bagaimana gereja ramah anak, bagaimana gereja ramah lingkungan. Ketika gereja ramah anak dan lingkungan itu di kegiatan di setiap MUPEL programkan dan diadakan lomba setiap MUPEL, saya yakin dan percaya germasa untuk masalah gereja ramah lingkungan dan ramah anak itu akan terrealisasi di setiap jemaat kita masing-masing. Tetapi kalau hanya sosialisasi setiap ada kegiatan bulan germasa, ya akhirnya tidak mendarat di jemaat, akhirnya tidak merealisasikan apa yang diprogramkan oleh Majelis Sinode. Kalau kita mau memperbaharui program, memperbaharui tentang germasa itu. Germasa mulai saat ini, mari setiap program di setiap MUPEL tahun depan diprogramkan, adakan lomba gereja ramah anak, gereja ramah lingkungan, sehingga itu bisa terrealisasi. Karena kalau kita lihat banyak sekali ada tulisan di depan gereja ramah anak, tapi presbiternya, pemudanya masih baku hisap di setiap sudut. Baku hisap itu. atau hisap rokok? Ya, Itu itulah beda. ya, hisap rokok lah. Kalau baku hisap beda lagi ya. Persepsinya sudah beda, tapi yang saya terjemahkan artinya masih ya, rokok masih bebas. Nah, disitulah fungsi dari kegiatan program yang akan dilaksanakan di BP MUPEL. Ketika MUPEL nanti sudah menjalankan program, jemaat akan berealisasi, berlomba-lomba untuk membuat perlombaan, itu bisa merubah pola pikir bagaimana bergermasa bisa sampai ke jemaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 baris berarti ya. Kalau tadi 2 baris, ini 3 baris. Tritunggal. Oh, 1, 2, 3 hanya 1. Baik, baik, terima kasih Pak Kasto. Bapak Ibu terima kasih untuk, atau masih ada? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih banyak bahwa ada beberapa catatan tadi ya terkait dengan pelaksanaan di masing-masing wilayah, relasi yang perlu dibangun, dan yang terakhir terkait dengan kesadaran bergermasa yang harus dimulai dari diri sendiri. Biarlah semangat dan spirit karena Kristus telah mendamaikan kita dan seluruh alam ciptaannya, boleh juga menjadi spirit kita bersama untuk menjalani hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera juga bagi sesama manusia dan sesama ciptaan lainnya. Pak Pendeta ada yang mau ditambahkan untuk tutup? Oke Bapak Ibu, dalam kegiatan yang besar ini sebenarnya sudah banyak kita lihat, tapi jangan lupakan nilai-nilai yang menginspirasi tentang kesetiaan, komitmen, dan aksi yang menginspirasi. Kadang kita buat kegiatan tapi kita tidak tahu maknanya apa, lalu kita pulang ke jemaat, kita mau buat kegiatannya, ya sudah itu memang program, jadi kita buat saja seperti itu. Jadi ini catatan bagi kita bahwa setiap kita mendasari setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu pada akhirnya kita perlu untuk menghayati nilai-nilai yang memang menjadi dasar universal dalam kehidupan Kristus. Misalnya mau buat program tidak ada uang, ya jalan penderitaan salib tidak langsung bangkit kan. Tapi bagaimana kemudian kita memacu, menginspirasi warga, pribadi, keluarga untuk menghayati nilai Kristus dalam penderitaan yang demikian, untuk membangun konsistensi. Karena kita gereja maupun pribadi dibangun dari penderitaan-penderitaan yang membawa pada akhirnya kita merasakan proses pembebasan dan pemulihan dan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi nilai-nilai itu jangan sampai ditinggalkan, bisa ditekankan supaya kita tidak kehilangan identitas sebagai gereja yang kemudian walaupun mau lintas iman dan bahkan memperhatikan lingkungan sejauh apapun itu, kita dapat win-win solution dengan nilai-nilai yang demikian. Sepakat Bapak Ibu? Jadi jangan lupakan nilai-nilai itu untuk memacu orang-orang baik lapisan atas maupun bawah untuk bergerak karena Spirit Kristus. Terima kasih, amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Patricia dan Pendeta Christian untuk PA pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam nyanyian jemaat Gita Bakti nomor 121. Hai pergi dan wartakanlah.
kita akan masuk di dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh pendeta Christian. Bapak Ibu, mari tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membahas apa yang kami laksanakan, bahkan berproses dengan germasa. Biarlah nilai-nilai kasih Kristus menguatkan kami untuk tidak takut terhadap penolakan, memulihkan relasi-relasi dengan antar umat beragama di keluarga, dan juga dalam relasi pemulihan dengan lingkungan hidup. Sehingga kami pulang membawa nilai-nilai yang menggerakkan kami, menginspirasi kami dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa kegiatan sinodal ini mempersatukan kami untuk melihat secara lebih jauh ke dalam diri kami. Sudah seberapa jauhkah kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkan, memulihkan relasi dengan lingkungan hidup dan sesama kami dalam kehidupan ber-GPB maupun berbangsa dan bernegara, bahkan di kehidupan internasional yang sehari ini kami jalani dengan isu peperangan dan berbagai hal yang menjadi krisis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berbagai hal baik yang masih Tuhan hadirkan, bahkan Tuhan percayakan untuk kami hadirkan sebagai gereja yang tidak menyerah dengan misi Kristus, di mana kami hadir untuk merepresentasikan apa yang Kristus lakukan. Walaupun dalam jalan penderitaan dan jalan kesulitan yang sangat luar biasa, kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, gereja ini mampu melakukan misi Tuhan sebagaimana kehendak Kristus. Amin.